Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhira Salva Jannati, NIM 20083040046 dari kelas IAT 2B. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi-materi yang telah diajarkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana dan profesional. Pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Dan para peserta didik diharapkan menjadi manusia yang lebih baik dan sesuai ketentuan Pancasila dan UUD RI 1945. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang wajib karena untuk membentuk jiwa nasionalis dan cinta tanah air. Kemudian selanjutnya ialah esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Secara mudah, alat untuk membedakan satu negara dengan negara lainnya ialah melalui identitas instrumental, yaitu yang berisi UUD 1945 dan tata perundang-undangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Maka perjuangan inilah yang meleburkan perbedaan agama, suku, bahasa daerah, dan sebagainya sehingga menumbuhkan kesadaran bangsa yang kemudian melahirkan identitas nasional. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan aturan atau hukum yang membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Konstitusi menjadi penting untuk dapat menjamin hak setiap warga negaranya, untuk menjamin hubungan antar warga negara dengan pemerintahnya, supaya rakyat merasa adil dan tidak dibeda-bedakan dengan kelompok yang lain, dan tetap bangga menyandang identitas nasionalnya. Karena jika tidak bangga atas identitas nasional, dampak paling ekstrimnya adalah kembali kepada identitas kesukuannya. Karena tidak ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Konstitusi di Indonesia memiliki perubahan 4 kali, yaitu UUD 1945, kemudian UUD RIS diganti menjadi UUDS, dan kembali lagi menjadi UUD 1945. Secara sosiologis, manusia merasa sadar bahwa pembatasan kekuasaan menjadi penting sebagai upaya untuk melindungi rakyat dari kesemena-menaan pemimpin dan memperoleh haknya, sehingga menjadi aspek penting dari konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Setiap hak pasti diikuti dengan kewajiban, begitu pula dengan kewajiban. Hanya ada skala prioritas yang harus dilihat untuk lebih mendahulukan antara hak dan kewajiban tersebut. Bukan mana yang didahulukan, tetapi dijalankan secara harmonis melihat prioritas mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara itu timbul dan bersumber dari negara. Maksudnya, negaralah yang memberikan atau membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Garis hubung antara historis, sosiologis, dan politik ialah sama-sama memperlihatkan adanya hak rakyat yang tidak dapat atau tidak diberikan dengan baik oleh negaranya, sehingga rakyat menuntut adanya perubahan. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu pemerintahan berkedaulatan rakyat dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila berdasarkan UUD 1945 yang menjunjung hak dan kewajiban masyarakat, dan hak tersebut bukan berarti tidak mempunyai batasan. Demokrasi juga memiliki prinsip musyawarah dan mufakat. Implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Konsep demokrasi dipraktikkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari suatu negara ke negara lain. Setiap negara, bahkan setiap orang, menerapkan definisi dan kriterianya sendiri-sendiri mengenai demokrasi itu. Negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat untuk dapat melaksanakan demokratis dengan baik. Terlebih dahulu, rakyat, terutama pada pelaksanaan kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan.
dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor menteri hukum, aktor sarana dan prasarana hukum, serta aktor aparatur penegakan hukum. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa. Mencakup di dalamnya pandangan akan suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Mengetahui kelebihan bangsa Indonesia dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Sebagai wawasan nasional, konsepsi wawasan Nusantara menganut filosofi dengan geopolitik Indonesia yang mengutamakan peraturan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara mencerminkan pula dimensi pemikiran mendasar yang mencakup dimensi kewilayahan sebagai suatu realitas serta dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai suatu fenomena hidup. Anti korupsi. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, di antaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Korupsi yang telah terlalu lama menjadi wabah yang tidak pernah kunjung selesai karena penumbuhan terhadap wabah tersebut tidak pernah tepat sasaran. Maka dari itu, pentingnya melakukan pendidikan moral kepada generasi penerus sejak dini merupakan kunci terbentuknya karakter yang tangguh dalam meniadakan praktik korupsi. Pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah maupun ruangan formal lainnya, tetapi pendidikan dapat kita pelajari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Bukan hanya pendidikan yang menitik beratkan pada angka dan siapa yang paling pintar, tetapi lebih diarahkan pada kejujuran dan nilai-nilai baik yang lain lebih penting dari nilai ujian. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.